An Abi Dzarrin, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Abi Dzar meriwayatkan hadis, qala, beliau berkata, Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma absara, tatkala Nabi Muhammad melihat, yakni Uhud, dan gunung Uhud. Dalam riwayat lain, Nabi itu difahami oleh sahabat Nabi meminta tolong. Hei Abi Dzar, apakah kamu masih bisa melihat Uhud? Abi Dzar langsung melihat ke gunung Uhud dan masih kelihatan Uhud. Abi Dzar faham kalau Nabi Muhammad mau minta tolong. Nabi Muhammad itu kalau minta tolong itu melihat situasi kondisi. Kalau gunung Uhud masih terlihat berarti masih siang, mungkin untuk minta tolong. Kelihatan gunung Uhud? Kelihatan ya Rasulullah. Biasanya Rasulullah baru memerintahkan, aku minta tolong. Kalau gunung Uhud masih kelihatan berarti kalau kamu melakukan perjalanan ke sana, kamu masih bisa tanpa harus menggunakan lentera. Rupanya dalam hal ini lain. Abi Dzar mengira Rasulullah akan meminta tolong, tapi ternyata tidak. Falamma absara, tatkala Nabi Muhammad melihat, yakni Uhud dan gunung Uhud. Waktu melihat gunung Uhud, qala, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, ma uhibbu, aku tidak berkeinginan, aku tidak senang, annahu, sesungguhnya, tahawwala li dhahaban, sesungguhnya gunung itu berubah untukku dhahaban menjadi emas, yamkuthu, yang akan diam, indi, bersamaku, minhu, sesuatu dari emas tersebut, dinarun, senilai 1 dinar, fawqa thalathin, lebih dari 3 hari, illa dinarun, kecuali 1 dinar, arsuduhu, yang aku jaga, aku siapkan, lidainin, untuk membayar utang. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, al-aktsaruna humul aqalluna, yang paling banyak hartanya itu adalah al-aqalluna, yang paling sedikit pahalanya. Illa, kecuali orang yang banyak hartanya, mangqala bil mali, orang yang berkata dengan hartanya, maksudnya berbuat dengan hartanya, kada wa kada, maksudnya diinfakkan. Wa asyara Abu Syihab yang meriwayatkan hadis ini mengisyaratkan ceritanya Nabi waktu Nabi Muhammad berkata, orang yang paling banyak hartanya di dunia ini paling sedikit pahalanya di akhirat, kecuali orang yang berbuat begini dan begini. Maksudnya apa? Mengeluarkan hartanya. Baina yadayhi Abu Sya'asyara, mengisyaratkan Abu Syihab baina yadayhi, di hadapan kedua tangannya, an yaminihi, ke kanan, wa an shimalihi, dan ke kiri. Wa qalilun mahum, mereka itu sedikit. Wa qalilun mahum, qalil, sedikit, hum, mereka itu, ma-nya ma tambahan. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, makanak, kau tetap di sini, hatta atiyaka, sampai aku datang. Sebab Nabi Muhammad setelah berkata seperti itu, Nabi Muhammad pergi, menjauh. Maka di saat Nabi Muhammad hendak pergi, Nabi Muhammad berpesan kepada Abi Dzar, makanak, kau tetap di sini, jangan kemana-mana. Wa taqaddama ghaira ba'idin, Nabi Muhammad berjalan tidak terlalu jauh. Kemudian Nabi Muhammad di situ melakukan perbincangan, tidak tahu apa yang diomongkan. Fasami'tu, aku mendengar sautan, suara. Fa'aradtu an atiyahu, aku pengen datang ke Nabi. Dalam riwayat, aku takut sesuatu ada yang menghadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Dzar itu pengen, ada apa Nabi Muhammad kok
Kok seperti terjadi perbincangan di situ? Jangan-jangan ada yang menghadang Nabi. Aku berkehendak untuk datang ke Nabi, tapi aku pasti ingat pesannya Nabi, kamu tidak boleh kemana-mana. Tumadzakartu qaulahu, kemudian aku ingat perkataan Nabi, maka anak kau di sini Abi Dzar, jangan kemana-mana. Hatta atiyaka, sampai aku datang kepadamu wahai Abi Dzar. Falamma jaa, tatkala Nabi Muhammad datang, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, alladzi sami'tu, yang aku dengar itu apa? Atau begini berkata, qala Abu Dzar berkata, as-saut alladzi sami'tu, suara yang aku dengar itu apa? Suara yang aku dengar itu apa? Qala, Nabi Muhammad bertanya, wa hal sami'ta, apakah kau dengar Abu Dzar? Qala, Abu Dzar menjawab, na'am ya Rasulullah, aku mendengar suara tadi. Aku kira itu suara laki-laki yang menghadangmu. Ada apa? Siapa itu ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad menjawab, atani Jibril datang kepadaku. Man mata min ummatika, siapapun yang mati dari umatmu, la yusyriku billahi, tidak menyekutukan Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Qultu, kemudian aku bertanya, wa in fa'ala kada wa kada, biarpun dia punya dosa begini-begini ya Rasulullah. Qala na'am, ya, biarpun dia punya dosa seperti itu. Kita kembali dari hadis yang pertama. Nabi Muhammad melihat gunung Uhud lalu berkata, kalau seandainya gunung Uhud itu dirubah menjadi emas yang aku miliki, niscaya aku tidak ingin membiarkan emas itu tinggal di rumahku lebih dari 3 hari. Akan aku infakkan semuanya. Itulah Nabi Muhammad. Tidak pernah menyimpan sesuatu di dalam rumahnya. Nggak pernah nimbun. Tidak pernah nimbun uang di dalam rumahnya. Illa, kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk membayar utang. Maksudnya di sini ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab membayar hutang. Nabi Muhammad tidak akan pernah menyimpan uang kecuali untuk membayar hutang. Begitu pentingnya membayar hutang. Sedekah, Nabi Muhammad sangat senang sedekah. Sebab sedekah pahalanya besar. Akan tapi ternyata utang lebih penting untuk kita bayar daripada sedekah. Dan ini kesalahan banyak orang, senang sedekah tapi utangnya tidak dibayar-bayar. Maka kepada para pembimbing, para ustadz sekalipun, jangan hanya senang mengambil uang dari umat tapi tidak diingatkan untuk bayar utang. Maka biarpun tidak pantas kalau ada orang datang misalnya, Pak punya utang enggak? Jangan nyumbang ke pondok loh ya, kalau punya utang. Kan nggak enak kalau ngomong gitu. Masa ada orang nyumbang dibilang punya utang enggak? Sudah bayar zakat belum? Ini kan nuduh. Cuman di majelis kita sampaikan, Anda tidak usah sibuk membayar, menumbang, namanya al-bahja atau madrasah. Tidak perlu Anda menyumbang kalau Anda masih punya utang. Utang yang jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo, bisa saja Anda berbuat baik. Misalnya utang itu baru tahun depan harus dibayari. Sehingga pada saat ini Anda ingin berbuat baik, mungkin Anda berbuat baik, dan itu boleh. Bukan sesuatu yang maksiat. Dengan syarat, dengan catatan bahwa ada gambaran sesuatu yang akan Anda gunakan untuk membayar di tahun mendatang yang sudah Anda tahu waktunya itu. Jadi kalau Anda punya utang, tapi utangnya adalah masih belum jatuh temponya bulan depan, maka Anda bersedekah hari ini pun boleh, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan ada gambaran-gambaran yang akan Anda gunakan untuk membayar tahun depan, bulan depan tersebut. Misalnya gaji, atau memang ada orang menjanjikan mau mengasih duit dan sebagainya, mungkin. Tapi kalau utang sudah jatuh tempo, maka tidak diperkenankan kita melakukan sedekah. Bahkan itu maksiat. Memang ada sebagian orang mengatakan, kalau kamu sedekah nanti akan dibayar utangmu. Ya tidak mungkin, haram. Kalau Anda punya utang jatuh tempo, Anda bersedekah, ya nggak bisa. Nah, ini bermasalah nanti. Zakat belum dibayari, mau bayar, mau bersedekah, enggak. Bahkan yang namanya utang itu luar biasa. Nabi Muhammad pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang.
Mati punya utang, Nabi tidak mau menyolati karena dia zalim. Mati punya utang, sudah jatuh tempo, dia bisa bayar tapi menunda-nunda. Dan memang itu penyakitnya orang utang. Punya duit sudah ada di saku tapi nggak mau membayar secara cepat. Apalagi yang punya uang itu, yang kita pinjemi itu biasanya orang kaya. Ngentengin orang kaya mah gampang, dia banyak duit. Nggak bisa. Anda harus disiplin. Kalau Anda harus membayar hari ini, bayar hari ini. Kalaupun Anda tidak bisa atau tidak mampu membayarnya, Anda laporan ke dia, minta maaf. Atau kalau Anda mampu membayarnya, tapi Anda ingin menggunakan uang lagi, Anda harus laporan lagi. Mohon maaf, ini uang saya kembalikan. Tapi saya mau pinjam lagi, bagaimana? Ini yang hati-hati, urusan membayar utang. La yulwajitu yuhillu irdahu wa uqubatahu. Dalam hadis disebutkan, kalau orang punya uang, sudah mampu membayar hutang, kok tidak membayar hutang, orang itu boleh dihinakan dia. Boleh dihinakan dia. Karena itu orang hina. Yuhillu, kehormatannya sudah tidak ada. Jadi menjadi tidak terhormat kalau orang punya utang, sudah jatuh tempo, dan dia punya duit, kok dia tidak membayar. Tapi kalau orang punya utang, benar-benar nggak punya duit, benar-benar nggak punya duit, Allah tahu ini. Kalau Anda pura-pura, Allah juga tahu, maka diambil duit nanti. Kalau ada orang punya utang, kemudian jatuh tempo, dan dia benar-benar tidak punya uang, maka bagi yang punya uang wajib memberi tempo tanpa ada imbalannya. Fanadhiratun ila maisarah. Jadi bagi yang punya duit, yang meminjami, kalau orang yang dipinjami itu betul-betul bangkrut, tidak punya uang saat itu, maka bagi yang punya uang wajib memberi tempo. Wajib memberi tempo. Nah, ini keindahan di dalam peminjam meminjam. Bagi yang meminjam uang, Rasulullah mengancam kalau dia menunda-nunda. Bagi yang meminjamkan uang pun tidak boleh mencekik. Makanya yang namanya riba ini benar-benar mengerikan. Sehingga karena kebodohan seseorang itu, kalau ada orang, ustadz lagi ini kejadian suatu ketika, ini ada salah satu ustadz itu minjemin duit sama orang. Kalau ternyata sudah jatuh tempo tidak bisa membayar, memang dia mengatakan tidak pakai riba, tapi didenda. Ya sama aja bohong. Tapi dia nggak sadar tuh. Padahal dia, oh Masya Allah, dia Al-Quran punya, mondok juga lama. Tapi begitulah yang namanya ghaflah, kelalaian dia. Ilmunya tertutup oleh kerinduannya untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya, sehingga tidak sadar bahwasanya itu hakikat riba. Jadi hakikat riba itu adalah utang piutang yang gara-gara yang waktu mengembalikan harus ditambah. Dan penambahnya itu bisa saja tanpa ada imbalan tempo, bisa saja untuk menggantikan tempo. Misalnya Anda meminjamkan dari kami 1 juta, tapi harus mengembalikan 1.100.000, itu riba. Atau sebetulnya saya tidak pengen minta riba, saya pengen bulan depan Anda bayar 1 juta. Cuman di saat Anda bulan depan tidak bisa membayar 1 juta, kalau Anda bayar bulan depan 1 juta, beres, tidak ada masalah. Cuman ternyata Anda tidak bisa membayar di bulan depan. Lalu bagaimana? Saya hukum, denda. Nah ini sama juga, itu riba. Cuman namanya orang tidak sadar. Baik, sisi orang yang pinjam uang, hati-hati. Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad paling lebih cepat digambarkan daripada angin yang tertiup. Begitu cepatnya Nabi Muhammad mengeluarkan uang. Jadi tidak ingin ada uang yang tertimbun di dalam rumah beliau. Tapi semua segera dibagi-bagi. Kecuali dia bakal nyimpen uang jika untuk membayar utang. Artinya apa? Membayar utang lebih dahulukan daripada sedekah. Ini harus difahami. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya hati-hati orang kaya. Kalau ada orang kaya sama orang melarat. Ternyata orang kaya itu yang banyak duitnya itu paling sedikit pahalanya. Paling sedikit pahalanya, kecuali kalau pengen jadi orang kaya yang banyak pahalanya. Dikatakan al-aktsaruna al-aqallun. Yang paling banyak uangnya, paling banyak hartanya, paling sedikit pahalanya. Waduh, orang kaya ngenes. Lalu bagaimana? Nah, agar engkau menjadi orang kaya dan banyak pahala, ini qala bil mali, dia mengucapkan atau berkata dengan hartanya, berbuat dengan hartanya kebaikan di sana, kebaikan di situ, sedekah di sini, bangun masjid, musola, pesantren, nyantuni fakir miskin, dan seterusnya dan seterusnya.
Itu baru orang banyak pahalanya. Sudah kaya banyak pahalanya. Dan ini yang harus kita ngiri sampai yang dikatakan ghibtah. Ada ngiri yang diperkenankan adalah ngiri kepada satu orang ilmu, orang punya ilmu lalu kita ngiri, ya Allah, aku kok pengen punya ilmu kayak dia, sehingga menuntut ilmu. Yang kedua adalah orang ngiri kepada orang kaya bukan karena kekayaannya. Ada orang kaya kok dermawan, tapi ngirinya ngiri yang mulia, istilahnya ghibtah. Itu orang itu kaya, sudah begitu kaya, sedekahnya banyak, bangun sana sini, ya Allah, enaknya. Anda ngiri, maksudnya pengen, lalu bermohon, ya Allah, aku pengen kaya seperti orang itu, ya Allah. Biarpun tidak kaya, maka dia mendapatkan pahala. Baik, menjadilah orang kaya yang banyak pahalanya, maka berbuatlah dengan hartamu begini dan begini dan begini, maksudnya banyaklah infak, membantu orang yang membutuhkannya, untuk lembaga-lembaga yang mulia, agar menjadi amal jariah untuk Anda. Kemudian setelah itu, menunjukkan kepatuhan para sahabat Nabi untuk menempati tempat. Waktu Nabi Muhammad akan meninggal, Nabi Muhammad tiba-tiba setelah ngomong begitu, Nabi Muhammad menjauh. Dan di saat Nabi Muhammad menjauh, rupanya Nabi Muhammad di tempat tersebut yang agak jauh, ngobrol dengan Abu Dzar misalnya di tempat ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad minggir. Karena Nabi Muhammad ingin berkomunikasi dengan yang lainnya. Di situ malam, sebabnya gelap di malam hari itu. Karena waktu itu kelihatan kelihatan Gunung Uhud, kemudian semakin waktu semakin larut sehingga sampai tidak kelihatan. Tapi diribut, Nabi Muhammad seperti berbincang-bincang begitu. Ada apa dengan Rasulullah? Apakah ada yang mengganggunya? Tapi Abu Dzar tidak berani mendekat kepada Rasulullah karena sudah dikasih tahu Rasulullah, maka nak tempatmu, kau jangan kemana-mana. Tapi Abu Dzar mendengar suara. Setelah Rasulullah kembali, baru Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu? Rasulullah bertanya, kau mendengarnya? Iya ya Rasulullah, aku mendengarnya. Dijawab Rasulullah, itu tadi Jibril ngasih tahu, tidak ada yang meninggal dari umatku asalkan tidak menyekutukan Allah kecuali dia masuk surga. Kemudian Abu Dzar menimpali, biarpun dia banyak salah dosa begini-begini, ya dia bakal masuk surga. Jadi intinya ahli la ilaha illallah itu akan masuk surga. Jadi la ilaha illallah masuk surga. Biarpun nanti misalnya harus diampirkan di neraka untuk diselesaikan urusannya, karena mungkin dia berbuat salah begini, berbuat salah begitu dan sebagainya. Tapi apa? Pada akhirnya dia akan menemukan keabadian di dalam surga. Cuman jangan ngentengin, ya sudahlah, yang penting aku beriman saja kepada Allah, yang penting aku iman tidak menyentuhkan masalah maksiat lah. Berani maksiat itu sendiri mencabut iman kalau orang tidak sadar. Berani maksiat itu bagaimana? Maksudnya ini. Jangan nggak bisa sampai suatu ketika ini mau aku kabarkan. Kalau kamu kabarkan bisa saja orang mengentengkan. Yang penting aku masuk surga. Sehingga sebagian para sahabat melarang, jangan disebarkan berita-berita kayak semacam itu. Nanti orang yang nggak paham akan mengentengkan. Yang penting kan kita tidak menyekutukan Allah. Biarpun kita mabuk, biarpun kita zina, biarpun kita ini. Apakah tidak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang melakukan zina di saat berzina dalam keadaan punya iman. Enggak ada. Orang berzina waktu zina imannya tidak ada. Sehingga kalau dicabut nyawanya saat itu, itulah su'ul khatimah. Imannya tidak ada. Maka enggak ada keselamatan di akhirat. Maka jangan ngentengin dosa. Maka disebutkan dalam riwayat wa in zana wa in sariq. Biarpun berzina ya Rasulullah, biarpun curi ya. Biarpun dia pernah mencuri, dia pernah berzina, asalkan tidak menyekutukan Allah, maka nanti bakal selamat, bakal masuk surga. Tapi diselesaikan dulu dong urusannya kepada Allah. Urusan perzinaannya, urusan pencuriannya, selesaikan. Nah ini, jadi orang sudah terlanjur melakukan dosa, itu nanti kemudian dia menjaga imannya, dia akan masuk surga. Tapi kalau ada orang niat melakukan dosa, itu dikhawatirkan imannya yang tidak ada. Kalau sudah imannya tidak ada, tidak akan mendapatkan surga. Karena imannya sudah tidak ada. Kunci untuk selamat adalah iman. Maka jangan sampai ngentengkan tentang maksiat. Setelah dengar ini, miftahul jannah la ilallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilallah, maka dia bakal masuk surga. Ya sudahlah nanti aja, sementing saya pokoknya kalau mati nanti saya pengen mengucapkan la ilaha illallah, nggak mau sholat. Giliran mati bilang, botolnya mana? Bisa ngomong gitu nanti. Karena apa? Dia tidak membiasakan la ilallah. Jadi la ilallah kalau sudah mendarah daging di dalam dirinya itu, la ilaha illallah,
Pancaran dari iman yang sesungguhnya, keyakinan akan la ilaha illallah yang menjadikan mata, lidah, anggota tubuhnya berla ilaha illallah, maka di saat dicabut nyawanya ia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada. Almar'u mata ala ma asya'alaihi. Seseorang itu bakal mati sesuai dengan waktu hidupnya dulu bagaimana. Kalau hidupnya ahli dzikir, debat kepada majelis yang mulia, nanti kalau waktu mati dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya jangan sampai memahami hadis-hadis kayak begini, wah enaklah. Ini tidak ada yang mati dari umat Nabi Muhammad kecuali masuk surga. Wah, enaklah. Bahkan dalam hadis Nabi, wa in zana wa in saraq, biarpun curi dan melakukan zina, biarpun melakukan zina, biarpun mencuri, bakal masuk surga. Tetapi yang dikhawatirkan itu, tapi itu semua akan melakukan proses. Dosanya kalau tidak diampuni oleh Allah di dunia, maka di akhirat akan dihukum. Maka nanti ilmu selanjutnya adalah yang punya dosa, agar nanti tidak perlu dinyos di akhirat, tidak perlu dimasukkan ke neraka dulu, maka segera minta ampun kepada Allah di dunia. Yang pernah berzina, minta ampun di dunia. Yang pernah mabuk, minta ampun di dunia sebelum mati. Dan kalau Allah mengampuni Anda di dunia, tidak akan Allah menyiksa di akhirat. Maka jangan ragu untuk minta ampun kepada Allah terus dan terus dan terus, sebesar apapun dosa yang Anda lakukan. Asalkan Anda hadirkan penyesalan, berjanji untuk tidak mengulangi, lalu Anda pun meninggalkan pekerjaan tersebut, Anda menghadap kepada Allah dengan derai air mata, penyesalan, rasa takut kepada Allah, Allah akan ampuni. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini, makanya tetap harus kembali kepada Allah. Tapi yang enggak selamat itu yang entengkan. Saya zina, ya enggak apa-apa zina, enggak apa-apa mabuk. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Yang penting jangan menyekutukan Allah. Syirik, astagfirullahaladzim, syirik. Zina, ya enggak apa-apa, pokoknya jangan menyekutukan Allah. Lah enggak mungkin ahli iman ngomong begitu. Enggak mungkin ahli iman ngomong begitu. Jadi ungkapan Nabi ini adalah, jika ada orang melakukan zina, dia punya dosa, dia pernah mencuri, kalau dia mati asalkan dia tetap la ilaha illallah ahli iman, maka dia bakal selamat. Jadi matinya dalam keadaan iman. Tapi kalau mati dalam keadaan dia berzina, kemudian melakukan satu kemaksiatan, atau dalam hatinya tidak takut dengan itu zina, berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Yang bisa menghancurkan keimanan itu adalah kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, merendahkan syariat Nabi Muhammad. Itu memang tidak disebut sebagai syirik. Jangan digambarkan yang namanya syirik itu hanya orang menyekutukan Allah, menyembah berhala. Oh tidak. Menduakan Allah tidak harus dengan menyembah berhala. Menduakan Allah tidak harus kita itu menyembah Tuhan selain Allah, tidak. Akan tapi menjadi sebab dicabutnya iman. Orang tidak punya iman, itulah yang menjadikan dia itu tidak bisa masuk surga. Jadi ahli la ilaha illallah adalah ahli iman. Nah, iman ini tentunya kalau digambarkan oleh orang itu kunci. Tapi kunci ini harus ada pelengkapnya agar bisa berfungsi secara sesungguhnya. Kunci la ilaha illallah, akan tapi kelengkapannya ada sholat, ada menjauhi zina dan sebagainya. Maka jangan sampai membaca hadis yang semacam ini keblinger, lalu berkata, yang penting tidak menyekutukan Allah, biarpun zina, biarpun mabuk. Ayo, kalau kebetulan mati dalam keadaan mabuk, punya iman atau tidak? Enggak punya iman dia. Itulah yang namanya su'ul khatimah. Jadi istilah mati su'ul khatimah itu di akhir pungkasan hidupnya seorang hamba, karena kemaksiatan, atau karena tidak terima dengan ketentuan Allah, dia adalah tidak punya iman, biarpun di dunianya adalah ahli sujud. Di dunianya ahli sujud, tapi sujudnya bukan karena Allah. Ternyata pada akhir kehidupannya, dia bisa berkomunikasi dengan setan. Lalu setan menawarkan, kamu ikut aku saja. Iya, mati. Maka mati dalam keadaan kafir. Dan tidak ada yang tahu. Maka dari itu, urusan husnul khotimah, su'ul khotimah, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada siapapun yang kita lihat. Anda tidak boleh berprasangka buruk. Sebab itu urusan dia dengan Allah. Urusan seorang hamba kepada Allah. Mungkin waktu meninggal dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi bisa saja dengan hatinya. Jadi kita pun dari sisi itu. Tapi bicara tentang su'ul khatimah itu adalah ilmu untuk diri sendiri, bukan untuk nilai orang. Kalau nilai orang nilai baik, misalnya orang itu mati dalam keadaan sujud, Allah. Mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu yang mati tidak mengucapkan la ilaha illallah, apakah kita katakan dia orang tidak selamat? Ya enggak boleh dong.
Dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan lidahnya, tetapi hatinya mungkin mengucapkan la ilaha illallah, maka husnudzon dalam hal ini. Jadi ilmu mati dalam keadaan la ilaha illallah, mati su'ul khatimah, husnul khatimah, ilmu untuk pribadi. Maksudnya agar kita takut jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan hati kita ternyata cenderung kepada kemaksiatan, atau hati kita sudah tidak percaya dengan ketentuan Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah. Terima, kenapa saya sakit? Tidak terima oleh Allah, dicabut nyawanya saat itu. Dia tidak punya iman saat itu. Maka hati-hati. Inilah hadis yang kita baca pada kesempatan ini, tentang utang yang pertama. Yang kedua, himbauan orang yang punya duit agar duitnya berarti dan berguna, banyak amalnya. Yang ketiga, bahwasanya umat Nabi Muhammad itu asalkan tidak menyekutukan Allah, dapat bagian surga. Adapun kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan itu akan diselesaikan dulu urusannya di neraka, kecuali kita minta ampun di dunia. Kalau Anda berdosa minta ampun di dunia, maka Allah tidak akan menyiksa di akhirat. Maka Allah itu bakal menyelesaikan urusan dengan hambanya ada 3 macam. 1, seorang hamba minta ampun terus di dunia, lalu kemudian Allah memberinya ampun begitu saja. Maka saat itu dia tidak akan diseksa di dunia, tidak akan diseksa di akhirat. Yang kedua, seorang hamba yang beriman diampuni oleh Allah, padahal orang itu tidak pernah minta ampun. Dengan cara apa? Diseksa oleh Allah di dunia, diberi segala macam penyakit. Makanya sesungguhnya penyakit itu bagi seorang ahli iman penghapus dosa. Diberi penyakit Allah di dunia, sehingga dia hanya sabar Allah, maka dengan penyakit di dunia, Allah tidak akan menyiksa lagi di akhirat. Lah kok di dunia, istighfar enggak, sehat melulu, sehat terus. Istighfarnya mah jarang, tapi sehat terus ya ini. Karena dia masih ahli la ilaha illallah, meninggal, nanti masuk surga, tapi dinyos dulu di neraka. Diselesaikan dulu, karena apa? Dia punya utang dan belum diberesi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal milih mana. Kalau Anda berkata saya enggak punya dosa, enggak. Anda bukan Nabi. Anda pasti punya dosa. Tinggal Anda pilih sekarang. Minta ampun kepada Allah segera, atau minta diseksa di dunia. Lebih enak diseksa di dunia daripada di akhirat. Hah? Lebih enak diseksa di dunia daripada di akhirat. Atau biarin sajalah. Di akhirat sajalah diseksa dulu, yang penting masuk surga. Begitu. Nah ini. Maka dari itu, yuk kita segera minta ampun kepada Allah. Minta ampun, tobat, istighfar, menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan harapan Allah mengampuni dosa. Dan di saat kita sudah banyak minta ampun, istighfar kepada Allah, kok dikasih sakit oleh Allah di dunia? Kalau memang dosa kita sudah diampuni oleh Allah, ternyata kita masih dikasih sakit oleh Allah di dunia, ketahuilah, itu artinya Allah ingin mengangkat derajat Anda. Allah tidak terima kalau memasukkan Anda di satu surga, pengen diangkat lagi. Tapi mau diangkat lagi nggak mau ibadah. Aku cinta kepada hambaku ini, pengen aku angkat derajatnya. Dia nggak bermaksiat, dia masya Allah sudah minta maaf kepada, sudah dia luar biasa sudah minta maaf kepadaku. Tapi aku ingin ngangkat lagi ke surga lebih tinggi. Tapi aku tunggu-tunggu nggak mau beribadah banyak. Ya sudahlah, aku kasih sakit. Setelah sakit diangkat derajatnya oleh Allah. Maka seperti yang pernah kami terangkan, jelaskan bahwasanya musibah yang menimpa seorang mukmin di dunia ada 3 hal. 1, karena Allah ingin menghapus dosa tersebut. Yang kedua, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Atau yang ketiga, karena Allah ingin membuatkan tabungan pahala nanti kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.